Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Sabtu 16 April 2022, hari Sabtu Suci. Dan nanti kita akan merayakan malam Paskah, Vigili Paskah. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini, dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya ini kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana dan Maria ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul, tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara terkasih, yang kita nantikan dengan persiapan masa Prapaskah akan segera kita terima sebagai rahmat kebangkitan. Kita akan merayakan Sabtu Vigili Paskah dan besok Minggu Paskah. Semoga rahmat kebangkitan menjadi rahmat berkat untuk kita semua, sehingga kita yang telah bertekun selama masa Prapaskah 40 hari, masa pantang puasa, olah jasmani dan juga olah rohani. Ada renungan APP, ada jalan salib, ada sakramen tobat, ada ketekunan kita dalam Ekaristi, dalam doa-doa harian kita. Semoga dengan demikian kita menjadi dilayakkan Tuhan untuk menerima rahmat kebangkitan. Kita dibaharui, kita diberkati, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami Paskah, mengalami kebangkitan hidup, mengalami kebaharuan hidup. Karena kita punya niat besar bahwa kita juga ingin mengalami kebaharuan, ingin mengalami kebangkitan, dan semoga itu terwujud dalam diri kita. Dan kalau kita belajar dari Tuhan, di sini disampaikan, Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Kebangkitan itu ada, namun sebelum kebangkitan itu ada ketaatan, ada pengorbanan, ada penderitaan. Nah, semoga kita juga yang ingin mendapatkan rahmat kebangkitan, rahmat Paskah, mau juga belajar taat, belajar berkorban, belajar menderita, belajar repot untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk masyarakat gereja kita, untuk tanggung jawab kita, sehingga sungguh kita layak untuk menikmati, untuk mengalami rahmat kebangkitan di dalam hidup kita masing-masing.
Selamat untuk belajar taat, belajar berkorban, dan belajar menderita, sehingga kita layak untuk menerima rahmat kebangkitan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.